Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala, patutlah kita bersyukur pada pagi hari ini, memuji kita kepada Allah Ta'ala karena Allah memudahkan kita untuk segera mengawali amal kita di dunia pagi hari ini, mencari akhirat dulu, mencari surga dulu. Karena kita akan kembali. Hidup kita di dunia sebentar, hidup akhirat selamanya. Kita cari pagi hari ini, alhamdulillah kita dibangunkan oleh Allah Ta'ala untuk sholat malam, untuk sholat sunnah, untuk sholat wajib. Dan juga saat ini, insya Allah kita semuanya bersama-sama untuk menelaah kalimat-kalimat atau firman Allah Ta'ala dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita mesti berkeluarga. Ya, hidup kita senang kalau punya istri. Seorang istri senang kalau punya suami. Seorang suami senang kalau punya anak, apalagi punya cucu. Itu hiburan dunia. Tapi satu saat kita ini bentrok dengan si istri, kelahi dengan si suami. Ya, tidak baik dengan anak. Anak ini melawan orang tua. Nah, sedih kita. Setelah kita bergembira, ternyata setelah itu ada satu kesedihan. Kenapa? Nah, sedihnya orang itu mesti ada sebabnya. Sedih tidak punya duit, karena duit butuh untuk makan. Sedih suaminya yaitu belum datang karena dia pergi. Sedih istrinya marah kepada suami. Ini adalah penyebabnya. Nah, di antara yang membuat kesedihan kita hidup dalam keluarga itu, kita tidak punya akhlak yang mulia, tidak punya perangai yang baik. Bayangkan juga seorang suami ramah, seorang istri ramah. Bagaimana kita mau bersedih? Anak akhlaknya baik, orang tua akhlaknya baik, istri akhlaknya baik, besan baik, mertua baik, cucu baik. Subhanallah, kenikmatan yang kita peroleh mengalahkan nikmatnya makan dan minum. Bayangkan kalau kita dimarahi oleh seorang suami, bagaimana kita merasakan enaknya makan yang dikasih oleh seorang suami. Bayangkan kalau anak kita sedang akhlaknya jelek, na'udzubillah min dzalik, bagaimana kita akan bisa merasakan nikmatnya kerja atau nikmatnya tidur. Justru menjadi bingung kita karena sebab akhlak yang tidak baik dari kalangan keluarga kita. Nah, karena itu kita insya Allah pagi hari ini akan membahas yaitu akhlak karimah, akhlak yang mulia, kunci kebahagiaan hidup kita di dunia dan juga kebahagiaan hidup kita di akhirat. Nah, inilah bapak dan ibu, kita ini hidup dengan sendirian. Hidup kita ini dengan saudara, dengan kerabat, dengan anak, dengan cucu, dengan besan, dengan mertua, dan juga dengan orang tua sendiri. Maka Islam menuntun kita agar hidup kita tenang, sejuk, bergembira. Maka kita dianjurkan memiliki akhlak yang mulia. Sebagaimana Allah Ta'ala memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim.
Sesungguhnya engkau wahai Nabi memiliki akhlak yang paling bagus, yang paling agung. Nah, Allah memuji Rasulullah SAW, memuji karena akhlak. Bahkan kita juga senang kalau kita punya tetangga ramah, bersabar, suka senyum. Bukankah kita senang? Itu mengalahkan nikmatnya makan. Makan itu rasanya di lidah. Kalau sudah masuk ke perut, sudah hilang rasanya, nikmatnya di lidah itu. Tapi akhlak yang mulia, Masya Allah. Kita pergi mengenang tetangga kita yang baik. Kita di rumah mengenang, kok bagus sekali ya tetangga saya, kok bagus sekali ya istri saya, kok bagus sekali ya suami saya. Subhanallah. Rasulullah SAW dengan keluarganya penyabar, itu akhlak. Menasihati dengan lembut, akhlak. Ya. Dan juga beliau pula dengan sahabatnya, dengan orang bagus. Tidak pernah mencaci, tidak pernah mencela. Bahkan ketika beliau dizalimi orang kafir, beliau bersabar. Didoakan, ya Allah, mudah-mudahan kau beri petunjuk orang kafir itu. Siapa yang tidak senang kepada beliau? Yang tidak senang pada Rasulullah SAW itu musuhnya Allah. Makanya berapa banyak para sahabat ini masuk Islam karena akhlaknya beliau yang mulia. Apa katanya Allah Ta'ala? Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Karena sebab rahmat Allah Ta'ala. Wahai Nabi, engkau itu berlaku lembut. Nah, subhanallah, kalau seorang suami lembut kepada istri, senyum terus istri. Demikian juga ketika seorang istri melihat suaminya datang dari bepergian, disambut dengan senyum. Di rumah sudah disiapkan apa menjadi kebutuhan suami ini, dia senang suami ini. Walaupun dia pergi, dikantongin nama istrinya itu. Nah, sudahkah kita berakhlak yang seperti ini? Nah, untuk memiliki akhlak yang mulia ini, Bapak dan Ibu, itu nggak bisa kita beli di pasar. Nggak ada jualan akhlak, tempe, tahu, bakso ada. Jual akhlak nggak ada. Kita mau mencuri akhlaknya seorang juga tidak bisa. Untuk menempuh akhlak yang baik ini, satu, kita harus menuntut ilmu. Nah ini. Ya, kita harus menuntut ilmu. Yang nomor dua, kita amalkan ilmu itu. Makanya beliau sebelum memiliki akhlak yang mulia, Allah Ta'ala mengutus malaikat Jibril memberitahu tentang wahyu Allah. Begini loh wahai Nabi, begini loh wahai Nabi. Nah, inilah perlunya kita butuh ilmu. Dan paling puncaknya ilmu yang harus kita dahulukan sebelum yang lainnya, ilmu tentang mengenal kita ini Allah Ta'ala. Tauhid. Ya, iya ya, kita ini dikasih oleh Allah Ta'ala hidup. Tidak punya air, Allah yang ngasih. Kami butuh udara, Allah yang beri udara. Kami sakit, Allah yang menyembuhkan. Menjadi orang yang beribadah kepada Allah, maka Allah akan menjadikan kita orang yang berakhlak mulia. Nah, inilah yang harus kita fahami. Jadi ketenangan jiwa di dalam rumah tangga, yaitu dengan ibunya, bapaknya, dengan anaknya, dengan menantunya, semuanya itu karena akhlak yang mulia. Dijelaskan di sini oleh Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala, innal khuluqa wal adaba inwanu falakhil mar'i wa sa'atatihi fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya akhlak dan adab yang bagus ini merupakan tanda kebahagiaan seseorang ketika dia masih hidup di dunia dan juga setelah nanti di akhiratnya. Nah, dan enak Bapak dan Ibu untuk menempuh menjadi orang yang berakhlak mulia itu tidak harus punya pangkat tinggi, tidak harus pula yaitu kita harus sekolah kedokteran atau sekolah ekonomi. Mudah, kita harus sekolah din. Mempelajari Al-Quran lalu diamalkan. Mempelajari hadis beliau lalu diamalkan. Orang miskin bisa berakhlak mulia. Orang kaya walaupun dia kaya tidak sombong karena akhlaknya mulia.
Orang punya kedudukan tidak akan menindas dia karena dia memiliki akhlak yang mulia. Bukankah Rasulullah SAW kedudukannya lebih tinggi daripada para sahabatnya, apalagi dengan kita. Tapi tawadhu, subhanallah. Disakiti oleh orang itu beliau bukan membalas menyakiti. Nah, makanya kita ini disuruh meniru akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena Allah Taala memuji wa innaka la'ala khuluqin azim, kau wahai Nabi memiliki akhlak yang paling mulia. Dan ini dari Allah. Makanya kita di samping menuntut ilmu harus mohon kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, berilah aku ini akhlak yang mulia. Jauhkan aku dari akhlak yang jelek. Selanjutnya, wa mastujlibatil khairatu bimislil khuluqil fadhaili wal adabil karimi. Tidak mungkin orang itu akan mendapatkan puncaknya kebaikan kecuali dengan akhlaknya yang mulia, dengan adabnya yang baik. Nah, Allah tidak akan memberi pahala kepada hambanya melainkan jika hamba ini berakhlak mulia, sopan di hadapan Allah, selalu istighfar pada Allah, selalu mohon kepada Allah. Nah, itu kita dengan Allah. Dengan orang tua, kalau kita mempunyai akhlak yang mulia, subhanallah, senang orang tua ini. Tidak merasa berat, tidak merasa capek, yaitu mendidik anaknya. Bahkan berterima kasih. Ya. Senang juga, karena apa? Anak yang mulia ini, insya Allah akan mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Wa walatin sholihin yad'ulah. Nah, makanya bapak dan ibu, ya, doakan orang tua kita sudah meninggal dunia atau yang masih hidup, karena kita ini banyak fitnah. Didoakan, ya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, wattinu kulluhu khuluqun. Agama Islam itu semuanya akhlak. Bagaimana akhlak kita dengan Allah, bagaimana akhlak kita dengan Rasulullah SAW, bagaimana akhlak kita dengan suami, bagaimana akhlak kita dengan istri, bagaimana akhlak kita dengan tetangga. Bukankah ada hadis? Ya, kita harus husnul jar. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya memuliakan tetangganya. Hendaknya kita berbuat baik pada orang tua, wabil walidaini ihsana. Loh. Nah, ini agama Islam ini mengatur kita akhlak yang baik. Kita disuruh mendidik anak. Loh. Berarti akhlak, jangan dibiarkan anak itu. Kita disuruh menasihati yang baik. Kita disuruh bersabar atas kekurangan istri kita. Istri kita itu kurang akal, kurang agama. Maaf, ini bukan ngolok-ngolok, tapi itu ketentuan Allah. Nah, bagaimana seorang suami bersabar? Ini mulianya ilmu tentang akhlak. Faman zata 'alaika fil khuluqi zata 'alaika fid din. Barang siapa yang meningkatkan akhlaknya, berarti meningkat di agamanya. Tidak ada orang menyesal dengan akhlak yang baik. Justru itu orang menyesal dengan akhlaknya yang buruk. Tidak ada menyesal bapak dan ibu orang yang berinfak. Kenapa duitku saya kasihkan orang, tidak ada. Justru orang itu menyesal ketika membelanjakan hartanya untuk yang diharamkan oleh Allah. Oh iya ya, saya berjudi ternyata habis duitku. Istriku terbengkalai, anakku aku marahi. Tapi akhlak mulia, subhanallah. Bahkan ketika orang mendengarnya, melihatnya, kita ini dipuji. Bukan kita minta dipuji oleh orang. Oh ya, sefulan bagus. Dimarahi dia bersabar. Sefulan utawaduk dia. Dia orang kaya, nyamar dia ini. Ya, pakainya biasa, hidupnya sederhana. Tapi menyantuni saudara-saudaranya. Menyantuni masyarakat. Subhanallah. Berapa banyak puji. Belum lagi didoakan oleh mereka-mereka yang mereka bantu itu. Lina akhlak yang mulia. Oleh karena itu beliau bersabda. Nah, inilah untuk menyejukkan hati. Ala bidzikrillah, ingatlah dengan zikrullah, tatmainnul qulub. Hati kita menjadi sejuk, menjadi tenang. Hadis ini diriwayatkan Imam yaitu Tirmidzi, dihasankan oleh Albani rahimahullah taala.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bersumber dari Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridainya. Qala, berkata Abu Hurairah, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudkhilun nasa al-jannah. Beliau pernah ditanya oleh sahabatnya. Tapi sahabat menanya bukan, ya wahai Nabi, makan yang enak, makan apa ya? Bukan. Karena makan yang enak itu sebentar, habis itu masuk perut sudah tidak enak. Rumah yang mewah, rumah yang bagaimana wahai Nabi? Karena tidak mungkin kita akan bisa membuat rumah yang mewah semuanya orang. Kendaraan apa yang paling enak, yang paling laju, yang paling saya sukai? Tidak. Karena tidak semuanya orang bisa memiliki kendaraan, butuh duit. Tetapi pertanyaan ini, ya, pertanyaan yang mungkin kita kerjakan. Karena pertanyaan ini jawabannya tidak perlu duit. Tidak harus laki-laki, boleh wanita. Tidak harus orang yang sudah tua, boleh masih muda. Subhanallah. Pertanyaannya tentang an aksari ma yudkhilun nasal jannah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa ya yang bisa membuat manusia itu bisa masuk surga? Subhanallah, amalan. Bukan kekayaan apa, bukan begitu. Bukan kedudukan apa, tidak. Amalan apa, wahai Nabi, yang apabila kita amalkan, segera memasukkan kami ini, Allah Ta'ala masukkan kami dalam surga. Jawabnya dua. Qala taqwallah wa husnul khuluq. Subhanallah. Takwa Allah wa husnul khuluq. Tidak punya duit bisa takwa pada Allah. Tidak punya duit bisa husnul khuluq. Wanita bisa husnul khuluq. Laki-laki bisa. Orang miskin bisa. Orang kaya bisa. Bangsa apapun bisa. Ternyata kita yang mencari kebahagiaan untuk surga itu tidak harus punya titel. Tidak harus kita mengumpulkan harta yang banyak. Para sahabat itu banyak miskin. Tetapi kita harus menjadi orang yang bertakwa. Nah, bertakwa itu mengamalkan perintah Allah. Mengamalkan perintah nabinya. Yang wajib maupun yang sunnah. Takwa itu meninggalkan larangan Allah. Yang haram maupun yang makruh. Meninggalkan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang haram maupun yang makruh. Nah, saya tanya, apakah kita harus mengeluarkan duit yang banyak kalau kita ini harus menjauhi minuman keras? Tidak. Jangan pergi ke tempat yang mesum. Di rumah atau di masjid Allah. Selesai. Mudah kan? Tanpa duit. Orang sakit juga bisa menjauhi larangan Allah. Apalagi orang sehat. Nah, melaksanakan sholat kan bisa kita. Tidak bisa berdiri boleh dengan duduk, Bapak dan Ibu. Kita tidak bisa duduk karena lumpuh, tapi masih ingat boleh sholat dengan berbaring. Nikmat kita ini menjadi orang yang akhlaknya mulia. Karena Allah Ta'ala Maha tahu kemampuan kita. Beda dengan manusia kalau kita mau nyupir. Pak, saya mau nyupir, tapi kita tidak bisa duduk. Gimana kita mau nyupir? Ditolak, jangan kamu jadi supir. Berat cari duit ini. Mau masuk perusahaan, dia sudah punya titel ini dan itu, nah, ya, tetapi dia bicara kepada direkturnya, cuma saya ini bisanya berbaring, Pak. Ya mungkin hanya omong-omong kepada orang lah, kerja saya di pabrik ini mesti ditolak karena pabrik itu butuh tenaga yang kuat. Mau mencalonkan diri menjadi tentara atau polis, waduh, dilihat dulu giginya. Tingginya berapa, langsing apa gemuk, kakinya O apa X. Susah kita mencari urusan dunia ini. Tapi kita mencari pahala, kaki O nggak apa-apa, kaki X nggak apa-apa, ya. Pentet tidak mengapa, kupingnya lebar atau yaitu kuper nggak apa-apa, karena itu Allah yang menciptakannya. Karena Allah Ta'ala melihat kita itu amal. Dan Allah Ta'ala merintah kita, fattaqullaha masata'tum. Kamu itu beribadah kepada Allah Ta'ala, ukur dengan kemampuanmu.
Tidak bisa sholat dengan duduk, silakan dengan berbaring. Kan enak kita ini. Tidak mampu siam, maka suruh bayar fidyah. Tidak mau bisa membayar fidyah, maka bebas. Siapa peraturan manusia yang senilai, ya seindah dengan peraturan Allah Ta'ala? Tidak ada. Ternyata untuk menjadi orang takwa Bapak dan Ibu, mudah. Modalnya dua. Satu, cari ilmu. Ikut taklim, nanya. Kita itu kalau nanya, Pak, Bu, bagaimana sholat yang baik itu, para ulama itu mudah ngasih tahu, nggak usah dikasih duit. Tapi kalau kita melihat ada seorang jualan bakso laris sekali, ya, jualan kebab laris sekali. Resepnya apa? Sampai kok jual kebab itu kok laris? Barangkali pikir-pikir. Kalau dikasih penjelasan, khawatir kebab dia nggak laku, kebab temannya laku. Itu dunia. Bernumpuk-numpuk hasut kepada orang yang laris dan juga dengki kepada orang yang tidak laris. Nah, tapi kalau kita menanya masalah urusan din, Pak, sholat sing saya ini kudus pundi gitu, dijelasake kita. Tambah seneng. Seorang ustadz, seorang yang alim ditanya, kula niki nggak ada utang. Saya ini punya utang, bagaimana saya ini bisa membebaskan utang saya? Bergembira orang ditanya itu. Gini Bu, gini Pak, sederhana. Oh, makan itu satu kali juga bisa kok. Tidak usah lauk, nasi murni saja putih. Biar kita bisa menabung untuk bayar hutang. Dah, senang. Kita ini makan sebetulnya, makan yaitu ya satu piring kecil. Ya. Nasi saja itu nggak akan sakit perut kita. Karena Allah telah membuatkan kita badan sehat ini. Walaupun para dokter mengatakan harus ada 4 sehat 5 sempurna. Itu kan istiadatnya orang. Nah, ternyata untuk menjadi orang takwa ini Bapak dan Ibu modalnya 2. Ya. 1 menuntut ilmu, yang nomor 2 diamalkan ilmu itu. Kalau tidak tahu menanya. Apalagi pada zaman sekarang kita ini rata-rata punya HP. Menanya dengan bahasa yang halus, singkat, dijawab insya Allah. Yang nomor 2, orang yang bisa masuk dalam surga ini wa husnul khuluq. Husnul khuluq ini akhlak yang baik. Akhlak kita pada orang tua, kepada anak, ya, kepada Rasul, tentunya kepada Allah Ta'ala beribadah, kepada Rasulullah SAW mengikuti sunnahnya, kepada tetangga, kepada tamu, kepada anak kecil, kepada orang tua, kepada yang sebaya umurnya, semuanya ada. Tinggal kita ini mau menuntut ilmu apa tidak. Walaupun tidak punya duit, bisa menuntut ilmu. Nah, ya, di sini ada 2 kunci. Kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat, pertama harus menjadi bertakwa kepada Allah. Hubungan kewajiban kita kepada Allah. Yang nomor 2, akhlak yang baik, hubungan kita sama manusia. Loh, diatur kita ini. Subhanallah. Kalau kita ingin menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dimasukkan dalam surganya, bertakwalah pada Allah, beribadah kepada Allah. Laksanakan perintahnya, tinggalkan larangannya. Kalau kita ingin hidup aman di masyarakat, jadilah akhlak yang mulia dengan tetangga, dengan tamu, ya, dengan anak, dengan istri, dengan suami. Praktekkan itu, mesti bahagia. Subhanallah, akhlak ini banyak ditinggalkan oleh manusia. Mencari kebahagiaan dengan duit tidak bahagia. Mencari kebahagiaan dengan kedudukan belum tentu bahagia. Mencari kebahagiaan dengan beribadah kepada Allah, bertakwa. Mencari kebahagiaan dengan berbuat baik bersama manusia. Subhanallah. Terwujud. Nah, dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Sabdanya beliau, taqwa Allah wa husnul khuluq. 2 kan? 2 ini. Ini tidak harus orang tua, orang muda bisa. Tidak harus orang sehat, orang sakit bisa. Tidak harus orang punya ijazah, tidak punya ijazah pun juga bisa. Tidak harus orang punya titel, tidak punya titel pun bisa. Kurang apa kita dimudahkan oleh Allah? At-tinu yusrun. Dina Allah terlalu mudah. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala, makna taqwa Allah wa husnul khuluq.
jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam baina taqwa husnul khuluq. Maka Allah Ta'ala menggabungkan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan takwa dan husnul khuluq. Kalau saya umpamakan, ibaratkan burung itu punya dua sayap. Ya. Harus ada sayap kanan, sayap kiri, harus seimbang. Kalau tidak seimbang, jatuh burung itu. Pesawat itu niru burung. Harus ada sayapnya. Kalau blower satunya dia rusak, yang satunya bagus, mereng. Mau tidak mau harus pilot itu turunkan mobil pesawat itu, kalau tidak hancur semuanya. Nah, adanya keseimbangan ya. Cuma kalau keseimbangan pesawat, mesinnya antara sayap 1 dan 2 itu harus sama. Ya, keseimbangan burung sayapnya 1 yang 2-nya harus sama. Kalau ditembak 1 kena sayapnya, jatuh burung itu. Karena tidak seimbang. Nah, keseimbangan dunia dan akhirat kita. Keseimbangan untuk memperoleh kebaikan di akhirat kita. Hendaknya takwa Allah, itu yang pertama. Hubungan kita dengan Allah. Wa husnul khuluq, hubungan kita sama manusia. Kenapa? Lianna taqwa Allah. Karena ketakwaan kita kepada Allah, kita menjalankan sholat, menuntut ilmu, menyampaikan ilmu, ya, berdakwah, kita siam, kita zakat, kita infak. Tuslihu ma bainal abdi wa baina rabbih. Ini yang memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Nah, bukankah Allah berfirman? Nah, walau anna ahlal qura amanu wattaqawna. Amanu wattaqaw. Seandainya penduduk bumi itu mau beriman dan takwa, ini kan haknya Allah. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Akan kami buka rezeki dari langit dan bumi. Dan Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mencarikan jalan keluar semua kesulitannya. Subhanallah, kita ini sumpah sedih anak bangkang, sedih tetangga tidak baik, sedih istri marah, sedih suami acuh tidak acuh. Dengan takwa selesai urusan itu. Nah, karena takwa ini melaksanakan perintahnya Allah Ta'ala dan menjauhi larangannya. Baik ada dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, biasanya kalau orang ini sudah takwanya kepada Allah Ta'ala kuat, akan muncul menjadi orang yang berbuat baik kepada sesama manusia. Wa husnul khuluq. Nah, adapun akhlak yang mulia, akhlak yang baik, yuslihu ma bainahu wa baina khalqihi. Akan memperbaiki hubungan antara dia dan orang lain. Satu contoh saja Bapak dan Ibu. Kalau kita ini seorang ustadz, seorang guru, akhlak kita bagus. Ketika ada anak terlambat dinasihati, besok lagi kira-kira terlambat apa tidak. Kalau terlambat berarti pahalanya terlambat loh, senang. Tapi kalau dipendeli, diusir tidak senang. Kita saja diusir tidak mau. Kalau kita datang tepat waktunya, pulang tepat waktunya, senang kita. Ya. Kalau ada seorang ustadz yang dia lembut, menasihati dengan baik, senang santri itu. Senang pula orang yang diajarkan, subhanallah. Ini akhlak. Ya. Tapi sebaliknya kalau dicaci, kita benci. Renggang. Gimana saya menuntut ilmu dicaci? Makanya ketika salah kita nasihati, bukan kita caci. Demikian juga seorang penjual, Pak dan Ibu. Ada penjual itu senang orang datang kepadanya apa? Ketika masih kurang duitnya, nggak apa-apa, besok bisa dibayar. Ini akan dicatat oleh pembeli. Waduh, saya ini pembeli di sana, membeli sana itu kurang duit katanya, nggak apa-apa, suruh bawa dulu. Kemudian juga kalau kita menjual tidak mengurangi timbangan, senang pembeli. Kalau kamu beli sesuatu di toko sana aja, timbangannya jujur. Loh. Ya. Kalau kita menjual barang kita, barang itu original.
tidak palsu, senang. Sana betul-betul ini yang ditunjukkan, ini yang KW1, ini KW2, ini KW3, ini yang orisinil. La haula wala quwata illa billah. Senangnya orang, sehingga besoknya lagi akan berlangganan di situ. Kalau kita menawar dia senang, nggak apa-apa, nggak jadi. Kita jualan namanya, suatu saat ada orang menawar, nggak apa-apa, lu senang. Tapi kalau kita mau membeli di tempat yang lain, buka bajunya saya tidak boleh, Mbak. Itu jadi catatan kita, nggak perlu kita datang lagi ke situ. Apalagi matanya dia mendelik. Nah, ya. Matanya melotot kepada kita, menunjukkan ketidaksenangan kita akan lari. Tapi kalau senyum, tapi kalau menunggu toko ini wanita yang senyum, ya, itu bahaya. Tidak dilihat nantinya apa barangnya, tapi yang dilihat senyumnya wanita itu. Nah, ini bahaya ini. Besok lagi ke sana nggak berdua, yang penting tanya-tanya, Mbak, bagaimana Mbak keadaannya? La haula wala quwata illa billah. Ya. Tapi kalau dia sekarang begitu, penjualnya kalau nenek, kakek, nah nggak banyak orang yang sifatnya datang. Tapi kalau penjual ini gadis, buka auratnya separuh, senyum-senyum, banyak yang hadir. Syaiton ini. Makanya kita kalau menjual, ya laki-laki sudahlah, laki-laki jual. Nah, kita tawaduk, senang. Subhanallah, timbangannya pas, tidak berselisih, janjinya ditepati, tidak membohong, tidak palsu. Ini akhlaknya orang jual beli. Akhlaknya tukang juga begitu. Nah, bukan hanya pembeli loh, bukan hanya penjual, akhirnya tukang. Subhanallah, saya tinggal ini kerja. Saya tunggu, tidak saya tunggu, kerjanya bagus dia. Lah ini semuanya Bapak dan Ibu, tidak mungkin orang itu berakhlak yang mulia kecuali dia muslim, merasa diawasi oleh Allah, kepingin mendapatkan pahala. Ini kuncinya. Makanya kalau kerja itu dia kerja bangunan atau kerja di yang lain, kalau tidak ada orangnya santai dia. Pekerjaan mestinya 1 hari bisa dikerjakan menjadi 3 hari. Karena apa? Tidak ditunggu. Cuma kalau kita memiliki akhlak mulia, oh iya, kami ini kerja, Allah yang mengawasi saya, malaikat mencatat saya, bagaimana saya mau mengurangi timbangan, mau malas, sedangkan Allah Maha tahu. Subhanallah. Nah, kalau kita ini kerja beres, sebagai tukang dan kuli pekerja baik, tidak nyolong balung katanya orang. Itu orang menyuruh kerja ini senang. Ketika dia libur itu dicari. Bahkan pulang pun juga dikasih tambahan. Nah, mulianya akhlak bagi tukang-tukang. Jadi tukang ini. Demikian juga pelayan di rumah. Nah, pelayan di rumah dia. Belum diberi sudah bersih-bersih ke sana kemari, tahu ini kebutuhan, tidak perlu diperintah. Senang majikan tuh. Nah, pulang, nah gimana anaknya, apa perlu saya dipinjami duit dulu. Tapi kalau dia pelayan di rumah 1 hari tidak ada. Tidak sakit, pura-pura sakit. Ini kan akhlak yang tidak bagus. Maka tuan rumah dia akan mencari gantinya. Subhanallah ya kan. Tidak bisa kita hitung nikmatnya orang berakhlak mulia ini. Jadilah orang berakhlak mulia. Ketika orang itu kaya, dia ada orang miskin disantuni. Anaknya sakit diobatkan dia, ditanya butuh apa, berbesmili. Tetangga yang miskin itu meneteskan air mata karena kebaikan akhlak tetangganya. Subhanallah. Dikasih uang 50.000 itu doanya sampai beberapa kali. Berbeda kita ngasih orang kaya atau orang yang tidak beragam, kasih uang 500.000 itu menang tok, merenggut, bermuka masam. Tapi orang yang beriman, orang berakhlak yang mulia, subhanallah, doanya nggak pernah berhenti. Subhanallah, akhlak mulia dibutuhkan di mana saja kita berada, kapan saja berada. Dijelas, kita lanjutkan keterangan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi.
rahimahullah taala. Fataqwallah tujibu lahu mahabbatallah. Kalau kita ini menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, dicintai oleh Allah. Loh, kalau kita sudah dicintai oleh Allah Ta'ala, siapapun yang benci kita, Allah akan usir. Allah akan jauhkan orang-orang membenci kita. Bukankah para anbiya banyak dibenci oleh orang kufar, tetapi Allah mencintainya. Dimenangkan para nabi. Dikalahkan orang kufar. Loh. Nah, kita ingin jadi akhlak yang bagaimana ini? Jadi bertakwa kita kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjadi sebab kita itu dicintai oleh Allah. Dan kalau Allah Ta'ala sudah mencintai kita, apa yang kita minta pasti akan diberi. Bahkan sebelum kita minta, kita sudah dikasih. Pernahkah kita mohon kepada Allah, ya Allah aku ingin udara yang segar. Ya Allah aku ingin bernafas yang baik. Ya Allah aku ingin kencing lancar. Enggak pernah kita berdoa seperti itu. Tetapi ya Allah Ta'ala memudahkan urusan hamba yang beriman. Akhlak kaum muslimin. Wa khusnul khuluq. Nah, akhlak yang baik itu yad'u ila mahabbatihi. Menarik orang untuk cinta kepada orang berbuat yang akhlak yang baik itu. Ketika saudaranya bersabar, ketika yaitu tetangganya sabar sekali. Si fulan subhanallah sabar. Saya caci maki itu diam sih dia itu. Ya. Saya ini hutang, saya janji. Ya, beberapa kali itu bersabar sih dia. Senang dia. Karena orang dihutang itu tahu dia orang ini belum mampu membayar. Tidak ada akhlak yang mulia kecuali orang mukmin yang ahli tauhid. Karena Allah Ta'ala, karena beliau menjadikan orang berakhlak yang mulia itu gandengannya takwa Allah. Lalu wa husnul khuluq. Jadi orang selain tauhid tidak bisa memiliki akhlak yang mulia. Ya, karena Allah Ta'ala menjadikan akhlak yang mulia, beliau mengatakan, akhlak yang mulia itu munculnya dari tauhid dulu. Makanya kita selalu mohon kepada Allah. Berikutnya, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Albani rahimahullah taala. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu. Bersumber dari Jabir, semoga Allah Ta'ala meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya." Inna min ahabbikum ilayya. Satu. Yang nomor dua, wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Akhasinuhum khuluqa. Akhasinuhum khuluqa. Artinya, inna min ahabbikum ilayya. Sesungguhnya di antara kamu yang paling mencintai saya. Mencintai beliau, mencintai sunnahnya. Mencintai kepribadiannya. Sesungguhnya umatku yang paling cinta kepadaku. Wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Dan yang paling dekatnya kamu besok pada hari kiamat dengan saya. Apa itu? Ahasinukum akhlaqa. Paling baiknya akhlak. Bukan paling banyaknya duit. Bukan paling tingginya kedudukan. Yang itu bisa dipalsu. Akhlak ini tidak bisa dipalsu. Kalau duit bisa dipalsu. Kedudukan bisa diminta. Pangkat bisa diminta. Akhlak tidak bisa. Kecuali kita mohon kepada Allah menjadi orang berilmu. Menjadi orang beramal soleh. Nah. Ya, saya ulang lagi. Sabdanya beliau, kasih sayangnya, belas kasihannya kepada umatnya. Inna min ahabbikum ilayya. Satu. Inna min ahabbikum ilayya. Yang nomor dua, wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Sesungguhnya di antara kamu yang paling aku cintai
atau di antara kamu yang paling mencintai saya dan paling dekatnya saya duduk bersama dari kiamat bersamaku, ahasinukum akhlaqa, orang paling baik akhlaknya. Nah, untuk menempuh orang paling baik akhlak itu gampang. Bayangkan, makanya anak yang dididik dengan Islam di pondok lebih bagus akhlaknya daripada yang tidak terdidik urusan agamanya. Belum tentu orang itu dididik urusan dunia baik, lalu tidak korupsi, lalu tidak nyolong, lalu tidak menipu. Tapi kalau orang itu dididik dengan din, rasa takutnya kepada Allah. Bagaimana saya menipu Allah Ta'ala Maha Tahu, Allah Ta'ala tidak tidur, tidak mengantuk. Bagaimana saya malas beribadah sedangkan pahalanya untuk saya bukan untuk orang lain. Terlintas dalam pikiran orang yang memiliki akhlak yang mulia. Ya, nah ini banyak diabaikan. Jika beliau termasuk paling baiknya berakhlak, marilah kita para asatid ini menjaga lisan-lisan kita. Lisannya ulama itu bagus. Bukan pencaci, bukan pentakdir. Bukan mengolok-olok, bukan memfitnah. Makanya beliau menjelaskan, ya. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Dengan sebab kamu itu berbuat lembut, itu rahmat Allah yang Allah berikan kepadamu. Ya. Karena Allah Ta'ala memberi rahmat kepadamu, kamu bisa berbuat lembut, wahai Nabi. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Seandainya hatimu itu keras, suka marah, suka mencaci orang kan lari. Nah, santri anak kecil di TK maupun di madrasah itu, Ustadz saya senang dia. Saya tertawa, saya main-main itu dinasihati dengan bagus. Saya tidak dicewer ke telinga saya. Nah, cerita kepada ibunya, bapaknya. Itu kalau si itu saya senang, Bu, gitu. Itu ustazah itu sabar sih dia. Ini ustaznya sabar. Nah, saya dipeluknya. Ya, saya dikasih minum. Ya. Saya ketika saya menangis, saya digendong. Subhanallah, cerita itu pada orang tuanya. Nah, tapi kalau ustadz atau ustadzanya ini matanya saja sudah tidak senang, disenangi oleh muridnya. Apalagi tangannya selalu mukul. Cerita. Mau ketemu saja tidak mau. Masuk, siapa sih ustadznya itu? Oh, aku gak mau. Bagaimana mau mengambil ilmunya? Nah, ini jadilah orang yang talikul wajhi, yang senyum, yang lapang dada, menunjukkan kebaikan diri kita. Nah, fakullama kana al-mar'u ahsana khuluqan, setiap orang yang paling baik akhlaknya akana aqraba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam majlisan yaumal qiyamati min khairi. Paling dekatnya mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada orang memiliki akhlak yang buruk. Wa kullama kana aswa'a khuluqan kana ab'ada. Ketika orang itu akhlaknya buruk, paling jauh dengan beliau. Bukan hanya paling jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling jauh pula dijauhi oleh orang. Kenapa tidak mau berteman? Oh, teman dia yang mulutnya nggak bisa dijaga. Selalu memuji dirinya, yang lain dicaci. Tapi ketika dia menjumpai orang, oh, saya senang dengan ustadz itu. Saya senang dengan orang itu, dia tawadhu sekali. Pernah saya marah itu, dia senyum saja. Akhlaknya Rasulullah SAW, Bapak dan Ibu, ketika ada orang Arab Badui datang lalu dijambak, ditarik bajunya ini sampai merah pundaknya. Kenapa? Sangat kuatnya tariannya. Kemudian berkata, ya Muhammad, nguku. Tidak memuliakan nguku, ya Muhammad, bukan ya Rasulullah. Allah Ta'ala saja memanggil nabinya, ya ayuhan nabiyu. Ya ayuhan nabi. Ini tidak, ya Muhammad. Aku minta duit. Kasih saya duit. Subhanallah. Tidak punya adab orang Arab Badui. Tapi beliau ingat ayat Allah. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at.
kebaikanmu itu akan menghapus dosa. Nah, kemudian fa'atbi sayyi'atal hasanah. Itu sabda beliau. Tutup akhlak yang jelek itu dengan akhlak yang baik. Beliau senyum, dikasih uang orang ini. Subhanallah. Ini akhlak beliau. Ada lagi kisah. Nyata ini bukan kisah bohong. Ada orang Arab Badui kencing di masjid. Masjidnya itu bukan seperti masjid kita yang mewah. Ada marmernya, ada keramiknya, macam-macam. Tidak. Masjidnya itu masih tanah yang ketika ada kencing bisa terembes. Kencing orang Arab Badui ini di masjid. Oleh para sahabat dibentak, kamu keluar. Tapi apa kata beliau? Mah, jangan. Biar kencing di situ. Masjid ini. Nah, kenapa beliau membiarkan tidak menyuruh seperti para sahabat? Mengusir orang Arab Badui ini kencing agar dia cepat lari keluar. Karena orang kencing itu ketika di tengah-tengah kencing lalu kita dibentak. Kamu jangan kencing di sini. Ngempet kencing itu sakit. Ya, bisa diperhatikan sendiri. Kalau kita mau kencing separuh lalu diempet, waduh sakit. Lah beliau tahu, ini orang bodoh, orang Arab Badui. Tidak tahu ajaran Islam, tidak tahu masjid untuk apa. Yang nomor dua, kalau dia dibentak langsung, najis itu akan kececeran ke sana kemari. Nah, mungkin juga dia akan lari dengan telanjang, buka aurat. Berapa kerugiannya? Tapi ketika beliau memberitahu, jangan biar dia kencing di situ. Setelah selesai didatangi oleh beliau. Nah, setelah selesai hajatnya, ini masjid untuk sholat. Subhanallah. Bukan dibentak, bukan matanya beliau menatapkan di hadapan orang Arab Badui, tidak. Menundukkan diri dan dinasihat. Ini masjid untuk sholat. Bukan untuk kencing. Tahu kan orang tidak tahu diberitahu, subhanallah. Bayangkan kalau kita ini sedang keliru jalan oleh polisi dan Pak, jalannya keliru Pak ya, yang betul di sana. Apa yang terlintas dalam hati orang dinasihat ini? Senang sekali, berterima kasih. Itu akhlaknya mulia. Maka ketika orang Arab Badui ini kencing, dinasihati oleh beliau, subhanallah. Apa yang terlintas ucapan orang Arab Badui ini? Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarham ghairana. Ya Allah, jangan kau belas kasih Allah, ya Allah, belas kasihanlah aku ini. Ya Allah, belas kasihanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ya Allah, jangan kau belas kasihan pada yang lain. Habis. Mohon untuk kebaikan dirinya dan mohon pula untuk kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa ini dilontarkan oleh orang Arab Badui karena baiknya akhlak beliau. Subhanallah. Inilah yang harus kita fahami. Ketika Aisyah ditanya oleh para sahabat, gimana sih akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya singkat. Akhlaknya itu ada di dalam Al-Quran. Baca Al-Quran, fahami maknanya. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi memiliki akhlak yang mulia. Nah, untuk mengetahui akhlak beliau ya kita harus membaca. Kita baca, kita datangi tempat-tempat majelisan ilmu. Ya, kita dengarkan kajian-kajian sunnah. Orang-orang yang bisa dipercaya memang betul-betul untuk membela sunnah beliau. Nah, kita sambil bertanya. Kita rekam, kita ulang lagi. Supaya apa? Supaya hafal. Dan kalau sudah hafal dalil, mudah untuk mengamalkannya. Hadis berikutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar. Yang mana dihasankan oleh Al-Imam Al-Bani di dalam Sahihut Targhib wa Tarhib. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bersumber dari Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum. Saya ulang lagi.
Innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum. Ini sabda beliau. Kamu hai para sahabat tidak mungkin akan bisa membuat gembira, membantu manusia dengan hartamu. Ya, perhatikan. Kalian ya para sahabat dan umatku tidak mungkin akan bisa membantu manusia dengan hartamu. Karena harta itu kadang-kala kita sedikit. Bagaimana semuanya manusia akan kita pakai harta kita. Sedangkan kita butuh harta itu. Belum lagi anak, istri, tetangga yang lainnya. Belum lagi ada tamu. Jadi kita tidak mungkin akan bisa berbuat baik kepada semua manusia dengan harta kita. Walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Tetapi kalian akan mampu membantu mereka, membuat gembira mereka dengan berwajah cerah. Nah, bastul wajhi itu maknanya dengan senyum terhadap sesama saudaranya. Wanita senyum dengan wanita, laki-laki senyum dengan laki-laki. Boleh kita senyum dengan wanita kalau itu putri kita. Kalau itu ibu kita, kalau itu istri kita, bahkan dapat pahala banyak ketika kita senyum dengan istri. Kepada saudari kita, nah, kepada wanita yang lain tidak boleh. Nanti setan ngomong, wah ini loh, kamu senyum dengan wanita kemarin itu cantik orangnya. Kalah cantiknya istrimu. Terus terlina. Makanya suruh kita ini disuruh menundukkan pandangan kita ketika menjumpai wanita yang bukan mahramnya. Ya. Waqdud min sautik. Ya. Ghaddil basar. Tundukkan pandangan kita agar kita tidak kena fitnahnya. Nah, kenapa di sini kita ini bisa membuat gembira orang itu dengan bastul wajhi? Karena kita kan kalau berjumpa wajah dia cerah, senang kita. Wah, berarti orang itu senang dengan saya. Dengan akhlak yang baik juga begitu. Makanya ketika ada tamu terus tuan rumah ini kok diam saja, pandangannya kok beda, nah, segera cepat kembali. Pamit. Memang kadang suatu saat kita ini salah bertamu. Bertamu pas saat istirahatnya orang. Setelah duhur. Ini tidak pas. Kita ini kan punya HP. Beritahu kapan bisa ini saya mau bersilaturahmi. Ada hal yang perlu kita sampaikan. Nah, nanti saja sekitar jam sekian datang. Demikian juga kita ini WA, kita ini SMS. Kadang-kadang tidak punya adab. Waktunya istirahat di bel, di WA. Berkering beberapa kali. Padahal kita ini kalau bertamu di rumah saudara kita, orang mau mengetuk satu, tidak dijawab dua. Tidak dijawab tiga. Setelah itu tidak ada jawaban, pulang kita. Salam dikatakan, assalamualaikum, tidak ada jawaban. Assalamualaikum, tidak ada jawaban. Assalamualaikum, tidak ada jawaban, pulang. Ini kadangkala beberapa kali. Yaitu telepon tidak tepat waktunya. Bahkan marah pula. Kita yang salah. Kita ini butuh kepada orang. Bukan orang itu butuh sama kita. Nah ya. Maka ini perlu kita jaga. Karena kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana menjadi akhlak yang mulia. Nah ternyata kita ini bisa membuat gembira orang itu dengan akhlak yang bagus. Kita bisa membuat gembira orang 1000 dengan akhlak kita yang baik. Tapi tidak mungkin kita akan bisa orang kan perekonomiannya sederhana. Membantu duit orang 1000 tidak bisa. Karena kita butuh dengan uang kita. Butuh untuk keluarga kita. Tapi kalau dengan wajah yang berseri. Bicara yang bagus. Akhlak yang mulia. Siapapun orang kita bisa berbuat baik. Ya, ini harus kita fahami. Supaya kita menjadi orang yang baik. Nah,
Nah begitulah kaum muslimin wal muslimat yang dapat disampaikan agar kita betul-betul menjadi orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Menjadi orang yang bertakwa hubungan kita pada Allah Ta'ala. Sehingga kita senantiasa mendapatkan kecintaan dari Allah Ta'ala. Yang nomor 2, marilah kita berakhlak yang mulia agar kita hidup tenang. Dengan tetangga, dengan anak, dengan istri. Dan lapang. Kalau sudah lapang, senang, kita juga senang. Makan enak, tidur enak, pergi juga enak. Begitulah yang dapat sampaikan. Semoga dengan kita awali menuntut ilmu dan beribadah ini, Allah Ta'ala mempermudah urusan kita semuanya. Mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Dan juga menggandakan pahala kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.